Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Kenapa Kang Boni bahas tentang malu? Karena hari ini generasi muda hilang rasa malunya. TikTok bersebaran di mana-mana, brother. Nah, luar biasa. Yang sering main TikTok, cewek atau bowo? Cewek atau bowo? Maaf, bowo. Cewek atau cowok? Cewek, karena dia senang memperlihatkan keindahannya. Padahal yang selalu menjadi korban, cewek atau cowok? Yang selalu disakitin, cewek atau cowok? Yang selalu dikhianati, cewek atau cowok? Yang selalu dibohongin, cewek atau cowok? Yang selalu ngebohong, cewek atau cowok? Yang selalu mengkhianati, cewek atau cowok? Yang selalu menyakiti, cewek atau cowok? Konsep yang pertama, wanita selalu. Konsep yang kedua, pria itu. Konsep yang ketiga, kalau wanita salah, pria lebih. Maka yang keempat, wanita tidak pernah. Berada. Kalau istri bermasalah, maka yang salah. Itu paling nikmat, brother. Damai hidup, brother. Asik, brother. Udahlah, nikah itu enaknya cuma 5%. 50%-nya enak banget. Ayah, bunda. Ayah. Bunda. Coba jomblo laki datang ke rumah, bun, sabun. Subhanallah. Tobat. Kenapa Kang Boni bahas dulu al-haya'u minal iman sebelum kita ke temanya hijrahku. Nanti ketemu hijrahnya. Gak bisa hijrah kalau belum ketemu makna malunya. Mana malunya ini, akhirnya kita punya gak rasa malu itu sebenarnya. Al-haya'u minal iman yang dimaksudkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka ketika seseorang mengatakan, saya malu kalau gak ke masjid, saya malu kalau gak sholat, saya malu kalau gak dihijab, saya malu kalau saya nggak ke majelis ilmu, saya malu kalau nggak serius dalam belajarnya, saya malu kalau IPK saya rendah. IPK itu bukan indeks prestasi kumulatif, itu standar, kafir juga bisa. Tapi Universitas Muhammadiyah Magelang harus punya standar IPK, konsep yang ditempel di sini. Ingat kata-kata Kang Boni, IPK itu adalah indeks prestasi ketakwaan. Takwa yang utamanya. Takwa hauna. Takwa itu di sini kata Rasulullah Muhammad SAW. Takwa itu dari hati munculnya, dari jiwa. Maka lagu Indonesia Raya yang pertama kali dibangun adalah bangunlah. Yang pertama dibangun jiwa. Kalau jiwanya beres, badannya juga beres. Tapi kalau jiwanya nggak beres, badan ikut rusak. Maka untuk membenahi Indonesia yang luar biasa hari ini, harus dibutuhkan generasi muda yang sehat jiwanya. Sehat jiwanya dalam artian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa malu dalam dirinya ketika dia ikut dengan kebanyakan orang. Ketika orang lain main PUBG, saya nggak mau. Ketika orang lain main Mobile Legends, saya nggak mau. Ketika orang lain nggak mau sholat, saya mau sholat. Ketika orang lain mabok, saya nggak mau mabok. Ketika orang lain berpacaran, saya nggak mau pacaran. Ketika orang lain menikah, saya juga mau menikah. Yang udah menikah, nikah lagi. Subhanallah. Konsep malunya akhirnya nempel di kita. Oh, ini yang namanya malu itu di sini. Saya malu ketika Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Allah Maha melihat kayak CCTV, lebih dari CCTV. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah lebih mengetahui apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu sembunyikan dalam hatimu. Allah tahu. Fa innallaha syari'ul hisab. Perhitungan Allah sangatlah cepat. Maka ketika kita niatkan innamal a'malu binniyat, saya mau hijrah, udah dapat pahalanya. Saya mau dihijab, udah dapat pahalanya. Saya harus putusin pacar saya, udah dapat pahalanya. Dan sampai ketika di SMS pacarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Aldo, aku berat buat ngomong ini sama kamu sebenarnya. Tapi aku baru beres dari kajian Universitas Muhammadiyah Magelang di kampus aku. Dan aku udah fix, aku gak mau pacaran lagi. Dan yang kita lakukan selama ini salah dan bermasalah.
Maka saya putuskan kita biasa aja, hubungan kita putus. Aldo bilang, kamu mau kemana? Apa aku punya salah sama kamu sayang? Namanya Ica misalkan. Ca, serius Ca. Panggilan sayangnya Cadut. Caca Endut. Kata Ica, udah Dok, udah. Please, kamu harus ngerti aku pengen belajar di hijab. Aku pengen bener-bener untuk jadi orang yang takwa kepada Allah. So suci banget sih kamu Ca. Ingat Ca yang pernah kamu lakuin sama aku Ca. Kita pernah berpegangan tangan di sebuah taman. Kita pernah makan bareng Indomie rebus di daerah Kopeng. Ca, oh Ca, kita udah tahunan ini jalanin hubungan ini Ca. Kamu harus ngerti Ca. Enggak Aldo, pokoknya aku mau putus Aldo, aku mau hijrah. Kata Aldo, gara-gara Ustadz Boni. Singkat cerita akhirnya putuslah Aldo dengan Ica. Kandas hubungannya. Maka kemudian Ica rajin ke masjid, rajin bermajelis ilmu. Suatu saat ada kajian kembali dengan Kang Boni di Universitas Muhammadiyah Magelang berikutnya. Ketika datang lagi Ica, tiba-tiba di sebuah tangga dia mengenali satu sosok yang tidak biasa. Parfumnya, wanginya tidak berbeda. Sepertinya aku mengenalnya, bisik Ica dalam hatinya. Maka kemudian laki-laki itu melirik manja kepada Ica. Ketika kemudian laki-laki itu melirik kepada Ica, lalu Ica mengatakan, Aldo. Lalu Aldo mengatakan, Ica. Lalu mereka speechless, terdiam untuk sesaat saling menatap satu dengan yang lainnya. Ketika dia sadari bahwa itu maksiat, maka dia sama-sama mengatakan, Astagfirullahaladzim. Lalu kemudian Ica memulai pembicaraan. Aldo, kamu ngapain kesini? Lalu Aldo bilang, terima kasih Ica. Dulu kamu pernah mutusin aku, dan alhamdulillah itu adalah jalan yang terbaik buat aku. Minggu pertama aku stres Ca. Aku pengen loncat dari mall. Tapi ada seseorang yang menarik aku dan mengatakan, hidupmu belum usai brother. Brother, setiap orang yang buruk punya masa depan yang terbaik. Setiap orang yang baik punya masa depan yang buruk. Setiap orang yang buruk punya masa depan yang baik. Setiap orang yang baik punya masa lalu yang buruk. Spion dalam kendaraan itu dilihat sesekali brother. Fokus jalan ke depan. Apa jadinya seandainya seseorang mengendarai sebuah kendaraan, dia hanya melihat spion saja, pasti akan nubruk brother. Akhirnya Aldo tersadar, kemudian dia bilang kepada Ica, Ca, terima kasih mantan. Ternyata kamu adalah Magelang. Apa Do Magelang? Manis, gelis, periang. Kemudian kata Ica, alhamdulillah Do, kamu udah bisa hijrah Do, mudah-mudahan istiqomah ya. Cayo. Akhirnya mereka datang ke kajian lah. Ketika mereka datang ke kajian, selesai kajian, Aldo ngedengerin kajian, kemudian Aldo tergerak hatinya, Ica juga tergerak hatinya untuk memantapkan hijrahnya. Minggu berikutnya Aldo ngontak Ica. Assalamualaikum Ica. Langsung Ica lihat WhatsApp dari Aldo. Namanya cewek di WhatsApp sama orang yang dia suka, itu balesnya lama brother. Oh ya Allah, balas apa ya? Waalaikumsalam Aldo, kamu kemana aja? Dah hapus. Waalaikumsalam Aldo, kok tumben sih kamu ngontak aku? Jangan. Apa ya? Waalaikumsalam. Gini. Kata Aldo, Ca, sorry, ganggu nggak? Balas apa lagi ya? Ica bilang, enggak sih Do, kenapa ya? Kata Aldo, iya Ca, kalau ada waktu bisa nggak besok atau lusa kita ketemuan? Ya ampun. CLBK brother, cinta lama bersemi
kembali. Muncul lagi hasrat dalam jiwa Ica. Seseorang yang dia impikan, dia idolakan dahulu, yang dia sayang, tiba-tiba hijrah sesuai dengan harapannya. Lalu kemudian ngontak dia kembali dan ngajak ketemuan. Lalu Ica bilang, sebenarnya aku sibuk sih dok. Dikirim, terus Ica nunggu balasan Aldo lama banget. Ya Allah, harusnya aku gak balas itu. Aldo bilang, oh gitu ya Ca. Ya udah sih, kalau nggak bisa ketemu nggak apa-apa. Tapi bisa aku cancel kok. Kenapa do emangnya? Iya, ada yang aku pengen bicarain sama kamu. Oh, ngajak nikah ya Allah. Singkat cerita, mereka bertemulah di persimpangan Mall Hartos, Geraha Artos. Itu hotel, brother. Singkat cerita, mereka ketemuan lah. Yang jelas bukan di Kopeng. Maka ketika mereka ketemuan, lalu kemudian Ica lihat dari kejauhan Aldo datang. Ketika Aldo datang, Assalamualaikum Aldo. Waalaikumsalam Ca. Yuk kita sambil makan dulu Ca. Ayo makan dulu. Ih ya Allah, berbunga-bunga hati Ica. Sampai suatu ketika kemudian Aldo bilang, Ca, set, datangnya ke walimahan aku. Langsung Ica bilang, ya ampun Aldo, aku seneng banget Aldo. Aku bahagia dengernya. Sa, kenapa kamu nangis? Aku haru Aldo. Aduh, pisau mana pisau? Singkat cerita, Aldo pulang, Ica pulang. Tapi berbeda, Aldo pulang luwes hatinya, lapang hatinya. Karena dia minta maaf sama Ica, Ica memaafkan, dia pulang. Dia minta maaf karena pernah membuat masa lalu yang buruk bersama Ica. Akhirnya Ica memaafkan, dia tenang. Akhirnya Aldo pulang untuk mempersiapkan walimahannya. Ternyata Aldo itu nikahnya sama tetangga Ica. Lebih pedih lagi berarti. Pas panggung orkestranya depan rumah itu. Icanya nyumbang satu lagu Opik Astagfirullah. Lalu kemudian Icanya beda dengan Ica. Ica sampai ke rumah menetes air matanya, tisu habis semuanya brother. Semua beda dengan Ica. Kenapa Ica? Mulai Ica kecewa dengan apa yang kemudian dia lakukan. Allah nggak adil. Kenapa aku udah mulai hijrah ngedeketin Allah, tapi kenapa jadi aku yang tersakiti ya Allah? Katanya kalau orang yang hijrah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah engkau mengatakan ya Allah, ya bukankah engkau mengatakan ya Allah, wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira wasa. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Tapi kenapa aku sakit hati hari ini ya Allah? Kau nggak adil ya Allah. Dia lepas hijabnya, dia kemudian merokok, dia mabok, dia rusak kehidupannya. Lalu kemudian bertemu dengan Aldo. Kemudian kata Aldo, alhamdulillah ya Allah, kau menunjukkan sesuatu yang terbaik kepadaku, bahwa ternyata dia bukan wanita yang terbaik untukku ya Allah. Dulu aku sakit hati dibuatnya, tapi hari ini ya Allah, aku bersyukur ketika itu kau mendatangkan sesuatu penyakit atau penyakit hati dalam diriku. Ternyata itu adalah salah satu cara untuk aku bisa mempertobat kepadamu ya Rabbi. Ada nggak yang kayak gitu kira-kira? Banyak. DM Instagram Kang Boni. Ada wanita, mohon maaf, sudah hamil ditinggal pacarnya. Ada wanita yang baru mengaborsi bayinya. Zaman dulu, zaman Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun itu bayi laki dibunuh. Zaman jahiliyah, bayi perempuan dibunuh. Zaman sekarang belum ketahuan laki perempuan udah dibunuh. Ini zaman luar biasa. Kenapa? Al-haya'u minal iman. Gak beres kemudian pemahaman tentang keimanannya, tentang rasa malunya. Hijrah brother. Hijrah karena cinta kepada Allah dan Nabi-Nya. Hijrah, apa itu hijrah? Berpindah. Yang tadinya kita dalam area kemaksiatan, sekarang muncul kepada ketaatan. Setiap orang yang baik punya masa lalu yang buruk. Kang Boni jangan dipandang baik kayaknya, sempurna banget. Enggak brother and sister fillah. Saya juga pernah jatuh, pernah rapuh, pernah hancur. Saya pun pernah kemudian merasa kemudian disakiti, merasa dikecewakan. Pernah, tapi kemudian dimotivasi oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
Allah hantarkan seorang bidadari di dunia untuk kemudian merenggut hatiku, merangkulku dengan sempurna, menuntun bukan menuntut, untuk kemudian membersamai, untuk jalan aku bertobat. Lalu aku katakan kepada istriku, Mam, kenapa Mamam sabar nemenin aku, Mam? Padahal dulu aku senantiasa menyakiti Mamam, aku ngecewain Mamam. Kata istriku, Pap, sabarnya aku menghadapimu sama seperti sabarnya Asiyah menghadapi Fir'aun. Oh, berarti aku Fir'aun. Maka hijrah berpindah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wasa. Wa may yahruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi summa yudrikul maut. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, mohon maaf, rumah nyaman atau nggak nyaman? Rumah nyaman nggak? Nyaman. Kita udah datang ke sini, pengennya pulang ke rumah. Kenapa? Senyaman-nyamannya rumah orang, lebih nyaman rumah sendiri. Ketika dikatakan wa may yahruj min baiti, keluar dari zona nyaman, brother. Keluar dari zona nyamannya. Yang tadinya nyaman pacaran, tinggalkan. Yang tadinya nyaman gak sholat, tinggalkan. Sekarang mulai sholat. Yang tadinya nyaman tidak berhijab, tinggalkan. Sekarang mulai berhijab. Konsep malu mulai ditempel dalam diri kita. Malu ketika Allah yang senantiasa maha menatap, saya bermaksiat. Malu ketika Rasulullah SAW senantiasa mengorbankan harta, waktu, tenaga, pikirannya untuk umatnya, sedangkan aku berleha-leha untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memuji Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, saya malu, saya pengen berubah dari sekarang. Keluar dari zona nyamannya. Siapa yang keluar dari zona nyamannya? Siapa yang keluar dari rumahnya untuk datang menjemput ridho Allah dan Rasulnya? Summa yudrikul maut. Lalu kematian datang kepada dirinya. Faqad waqa ajrahu Allah. Maka Allah sudah tetapkan pahala hijrah yang terbaik untuk dirinya.